Hikaru Nakamura berhasil mengalahkan Vincent Keimer pada babak semifinal Freestyle Chess Grand Slam Paris tahun 2025. Dengan hasil ini maka Nakamura akan berjumpa kembali dengan Magnus Carlsen. Vincent Keimer pada awalnya memulai permainan dengan D4, bersiap mengeluarkan gajah. Nakamura mendorong D5, juga bersiap mengeluarkan gajah. Setelah itu, Keimer mendorong B3. Ini memberikan ruang bagi Mentri untuk keluar, begitupun dengan gajah. Selain itu, Keimer juga mempersiapkan dorongan pion. Nakamura merespon dengan kuda keluar ke petak D6. Lalu, kuda menyerang pion. Dijawab B6 menjaga pion. Selanjutnya, pion C4 didorong. Pertukaran pion terjadi, lalu pion makan pion. Selanjutnya, C5. Di posisi ini, Vincent Keimer memutuskan untuk menukar pion. Nakamura juga makan pion. Setelah itu kuda F3 dan Nakamura mendorong F6. Benteng kemudian ke petak D1. Dengan langkah ini, Vincent Keimer bersiap rokade. Permainan kemudian berlanjut. Nakamura mendorong E6, mengontrol petak-petak penting agar tidak ditempati oleh kuda ataupun perwira putih lainnya. Vincent Keimer menjawab dengan dorongan pion H4, lalu Nakamura mendorong H5. Setelah Mentri C3, Mentri C6. Setelah itu, Nakamura menyerang pion. Gajah petak gelapnya keluar. Di posisi ini, Nakamura mengeluarkan gajah ke petak C7, lalu Keimer rokade pendek. Selanjutnya, kuda ke petak F7, lalu gajah C2, dijawab gajah B7. Ada ancaman yang cukup berbahaya oleh gajah dan Mentri. Pada langkah selanjutnya, gajah mundur ke petak B2 dimainkan oleh Keimer. Lalu di posisi ini, Hikaru Nakamura memainkan langkah rokade panjang. Pada catur freestyle, rokade panjang memang berbeda dengan catur standar. Di posisi ini, raja bisa berpindah secara langsung ke petak C8 dan otomatis rokade terjadi. Vincent Keimer kemudian menjawab dengan Mentri A3 menyerang pion, lalu gajah menjaga pion. Untuk sementara, gajah berperan sebagai pion, tetapi juga untuk menjaga pion yang lain. Setelah itu, gajah C3, Mentri mundur C7, lalu kuda D2. Nakamura selanjutnya memainkan kuda ke petak H6. Dijawab dengan benteng F ke petak E1. Sampai di posisi ini, sepertinya kita telah memasuki babak middle game dan kreativitas dari kedua pemain akan sangat dibutuhkan. Vincent Keimer menempatkan benteng-bentengnya menguasai lajur pusat. Permainan kemudian berlanjut. Nakamura memainkan kuda ke petak G4 menantang pertukaran, tetapi Keimer menolak. Kuda D mundur ke petak F1 untuk menjaga kawannya, dan Nakamura lalu mendorong F5. Setelah itu, Mentri mundur C1 dan Nakamura menarik mundur kuda ke petak F6. Vincent Keimer menjawab dengan gajah E5 menekan kuda, dibalas dengan gajah A5 menekan benteng. Di posisi ini, langkah kuda ke petak D2 untuk menutup ancaman pada benteng adalah salah satu langkah yang merupakan langkah terbaik. Namun demikian, Vincent Keimer memainkan langkah yang tidak tepat. Dia memilih gajah makan kuda. Setelah itu, pion makan gajah dan benteng makan kuda. Tentu saja, Nakamura menjawab dengan gajah makan benteng. Setelah benteng makan benteng, Mentri makan benteng, dan Mentri makan gajah, maka terlihat jelas Nakamura masih punya benteng. Vincent Keimer hanya unggul satu pion. Sampai di langkah ke-25 ini, analisa engine tentu saja menunjukkan bahwa hitam berada pada posisi yang begitu unggul.
Hikaru Nakamura memanfaatkan keunggulan benteng ini dengan cara mengaktifkannya ke petak E8. Setelah gajah ke petak F4, maka pion G6 memperkuat pion-pion. Selanjutnya, pion F3. Dengan demikian, maka gajah petak terang putih untuk sementara terhambat. Di posisi ini, Nakamura kemudian memainkan benteng ke petak E6. Lalu kuda mundur C2, gajah coba diaktifkan ke petak C6. Tetapi menteri B1. Ada ancaman yang cukup berbahaya. Oleh karena itu, kuda mundur D7 menjaga petak B8. Dijawab dengan menteri E1, lalu raja B7. Setelah kuda F ke petak E3, maka kuda B6. Vincent Keimer di posisi ini membuat kesalahan. Dia memainkan menteri ke petak F2 dan raja mundur ke petak A8. Setelah itu, Keimer lagi-lagi membuat kesalahan. Raja F1. Di posisi ini, Hikaru Nakamura menyerang dengan gajah A4, bermaksud untuk menghilangkan kuda dan mendapatkan pion C. Akan tetapi, Keimer langsung menarik mundur kudanya ke petak E1. Setelah itu, menteri D4, gajah dan pion terancam. Maka, kuda ke petak D3 dipilih oleh Vincent Keimer. Selanjutnya, tentu saja kuda makan pion. Kuda putih terancam 3 kali, olehnya itu kuda makan kuda, lalu menteri makan kuda. Setelah itu, menteri makan pion. Di posisi ini, menteri makan menteri sesungguhnya langkah terbaik untuk hitam agar permainan segera menjadi sederhana. Namun, Hikaru Nakamura memilih gajah B5. Setelah itu, Vincent Keimer memilih untuk memainkan gajah E3 mengancam skakmat. Akan tetapi, menteri langsung makan menteri. Setelah gajah makan menteri, benteng menyerang gajah. Gajah coba mundur ke petak E7, namun gajah makan kuda. Vincent Keimer mengambil gajah. Setelah itu, benteng C1. Kak. Vincent Keimer belum menyerah. Raja masih coba ke petak F2, namun setelah benteng C2, raja betul terancam dan pion A betul-betul tidak bisa selamat. Raja coba ke petak G3, namun setelah benteng makan pion, Vincent Keimer akhirnya menyerah. Hitam punya pion bebas. Hitam juga punya benteng. Posisi seperti ini sangat sulit untuk dimenangkan, kecuali mengharapkan blunder